Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Yunita Permatasari dari kelas 3C Agroindustri. Di sini saya akan membuat video mengenai penyakit bawaan makanan pada makanan kaleng. Nah, jadi di sini mengapa saya mengambil makanan kaleng? Karena makanan kaleng itu makanan yang mungkin sulit untuk dideteksi, namun dari sebagian besar makan kaleng itu perlu diwaspadai karena makan kaleng itu tidak baik. Jika kemasannya rusak, itu akan menimbulkan bakteri tersendiri di dalam makanan kaleng tersebut. Mari kita saksikan video selanjutnya. Nah, jadi di sini kita memasuki pembahasan mengenai apa sih penyebab makanan tersebut itu terdapat penyakit. Nah, yang pertama penyebabnya yaitu pengolahan dengan tangan yang kotor atau yang tangan yang tidak bersih, atau tangan yang telah memegang sesuatu yang kotor gitu. Habis itu yang kedua yaitu pengolahan yang kurang tepat. Nah, di mana makanan kaleng ini sangat sensitif kepada bakteri. Jika kalengnya saja rusak, maka akan terdapat bakteri yang terbentuk. Apalagi pengolahan yang kurang tepat, akan banyak sekali bakteri yang mungkin masuk. Dan yang ketiga, pengemasan yang kurang rapi. Seperti penjelasan saya tadi, bahwa pengemasan yang kurang rapi pun bisa saja menyebabkan bakteri datang. Habis itu yang keempat ada tidak disimpan dengan baik. Bahwa makanan kaleng ini harus disimpan dengan baik, apalagi ketika sudah dimasak, itu jangan terlalu lama didiamkan di suhu ruang karena juga tidak bagus. Akan tercemar oleh bakteri-bakteri yang ada di pada suhu ruang tersebut. Banyak sebenarnya penyebabnya makanan, namun yang paling utama adalah yang 4 pokok itu. Dimana saya mengambil 4 pokok itu karena sudah jelas gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan penyakit apa yang bisa terjadi jika mengonsumsi makanan tersebut. Nah, di sini penyakit yang terkandung yaitu Clostridium atau botulisme, di mana penyakit botulisme itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh keracunan makanan oleh bakteri. Biasanya botulisme ini biasa disebut atau botax, yaitu toksin bakteri yang mematikan yang terbentuk pada makanan kaleng yang tidak diproses dengan benar. Nah, lalu gejalanya itu ada kesulitan berbicara, pupil melebar, penglihatan menggandap, mulut kering, habis itu ada mual dan muntah, tidak dapat menelan, kelumpuhan pada kantong kemih dan otot-otot yang terdapat pada bagian tersebut. Dan juga gejala ini sering muncul setelah 12-48 jam setelah kita makan makanan tersebut. Biasanya penyakit ini tuh terdapat pada makanan kaleng dan juga sosis yang kurang tepat penanganan pemasakannya. Lalu ada penyakit salmonella, itu juga bisa ditimbulkan jika penanganan atau cara pemasakannya yang kurang tepat, yaitu gejalanya muncul setelah 8-48 jam setelah memakan, dan gejalanya itu yaitu timbul sakit perut dan diare. Lalu kita masuk ke bagian bagaimana makanan tersebut bisa tercemar. Nah, jadi dari pembahasan yang saya bahas tadi juga, itu kurangnya mengerti cara menyimpan dan memasak makanan tersebut dengan baik dan benar. Mengapa seperti itu? Jika kita menyimpan dan memasak makanan tersebut dengan benar, pasti tidak akan tercemar oleh bakteri. Contohnya saja tadi dengan kita memasak masakan kaleng, habis itu kita taruh di suhu ruang yang terlalu lama, itu akan menimbulkan bakteri yang berdatangan pada suhu ruang tersebut juga. Lalu bisa juga dari kemasan kaleng tersebut. Misalkan, jadi kita ketika membeli, kita tuh harus benar-benar menyeleksi atau memilih dengan teliti mana makanan yang kiranya pasti itu tercemar oleh bakteri ketika kita melihat dari kemasannya saja. Kemudian kita masuk di bagian terakhir, yaitu bagaimana cara penanganan atau solusi agar tidak terulang lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu dengan cara mencari tahu cara penyimpanan dan memasak makanan kaleng dan sosis itu dengan baik dan benar, serta lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam membeli makanan kaleng tersebut.
Jadi kita tuh dalam memilih atau membeli sesuatu itu harus, kita lihat dengan teliti, ada yang rusak atau enggak dalam kemasannya. Ketika kita membeli sesuatu, lalu pada kemasan tersebut ada, cacat, kemasan, maka itu akan menimbulkan tumbuhnya bakteri, dari luar. Makanya kita ketika membeli sesuatu harus dengan teliti memilihnya. Dan juga cara memasak dan menyimpan itu juga mempengaruhi, pada makanan. Semua makanan ketika kita tidak menyimpan dan memasak dengan baik, maka akan tercemar oleh bakteri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eee, Semoga suka dengan video ini tentang, penyakit bawaan pada makanan kaleng. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.